di dalam tim itu berusaha untuk diseimbangkan dengan misi dan visi perusahaan. Tantangan green energy di Indonesia. Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan. Di tengah keterbatasan ini kita bisa mengurangi emisi karbon, tapi tetap dengan menggunakan sourcing yang ada sekarang. Membuktikan bahwa dengan adanya woman representation dalam setiap lini, itu membuktikan kinerja perusahaan itu meningkat. Khusus untuk bisa berkarir apalagi sebagai seorang perempuan. Kita berusaha memberikan yang terbaik, bagaimana kita tetap amanah, terus berinovasi untuk menghadapi challenge-challenge itu menjadi suatu opportunity untuk menjadi tumbuh lebih baik lagi. Proses yang terus-menerus diperbaiki sehingga bisa lebih efisien itu juga berkontribusi terhadap pencapaian profit yang sangat baik ya. Menjadi pemimpin itu apapun yang kita sampaikan itu berkontribusi bagi orang lain dan membuat orang lain lebih baik lagi. Women's Talk, setiap Jumat jam 9.30, hanya di IDX Channel. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lotus, malam ini kita kembali lagi bersama satu acara webinar andalan dari Lotus Sekuritas. Hari ini nih kita dapat event yang lumayan spesial karena kita kedatangan tamu yang dahsyat nih hari ini. Hari ini juga nih mungkin buat yang lain agak berbeda ya. Hari ini kita baju koko. Karena pertama kita mau membahas tentang saham syariah. Kedua ditemani sama Koko Alex. Jadi saya pakai baju koko gitu ya. Mudah-mudahan mewakili kedua belah pihak di sana gitu loh. Pertama kita punya bintang tamu Mak Amsi. Mak Amsi adalah founder dari Syariah Saham. Beliau ini sudah malang melintang di dunia investasi dan beliau juga sibuk dalam menulis buku gitu Kang ya. Yang menjadi kehebatan luar biasa dari Mak Amsi menurut hemat saya adalah beliau ini seorang guru, khususnya guru bahasa Arab gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa hubungannya bahasa Arab sama investasi, ternyata erat gitu. Nanti akan dibahas tuntas sama Mak Amsi sendiri. Assalamualaikum Mak Amsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Ya, mudah-mudahan sehat ya, alhamdulillah. Yang kedua kita punya ada Mas Alex Sukandar. Mas Alex ini salah satu teman kita sejak lama, punya gelarnya banyak dia. Segala macam gelar tuh dia punya, termasuk WBC, WBA Mas ya. Mas Alex ini praktisi di pasar modal. Punya dia on behalf of kurikulum saham. Jadi dia foundernya dari kurikulum saham. Dengan gelar yang banyak banget itu, kalau ditanya tentang keahliannya, beliau ini jago teknikal dan fundamental. Di samping taekwondo ya, Mas Alex ya. Ya, selamat malam Mas Alex. Malam, kamu thank you ya sudah diajak ke sini. Ya, kita juga ditemani sama satu tim riset dari Lotus, jenenge Mas Krisna. Malam Mas Krisna. Semoga belum bosan ya. Dan terakhir kita ditemani sama technical consultant, technical analyst kita ya dari Lotus Sekuritas, bukan Mas sih, Om Guswara. Malam Om Guswara. Halo, malam-malam. Gimana kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, benar-benar sehat ya semuanya. Oke, hari ini kita mau membahas satu topik sebenarnya masih sama nih, seputar gonjang-ganjing market yang nggak habis-habis gitu loh. Tapi kalau ditanya kenapa kita membahas syariah, sebenarnya yang menjadi landasan dari semua gonjang-ganjing itu biasanya adalah hutang. Jadi kalau kita hidup tanpa hutang sebenarnya pasti sih santai-santai aja. Begitu juga dengan transaksi gitu ya. Kalau kita nggak pakai TP, ini nggak mau curhat ya sebenarnya, tapi itu kalau kita nggak punya T+, nggak punya margin, sebenarnya aman-aman aja. Begitu juga dengan emiten dan market globally gitu. Saya izin share 5 menit aja buat kasih snapshot yang menjadi bahasan malam ini. Ini sudah kelihatan? Oke, tunggu sebentar. Guys, saya geser sebentar ya, ganti jaringan sebentar. 2 menit.
Udah semua kelihatan ya? Saya share screen dulu sekarang. Udah kelihatan nih? Udah, Om. Udah, oke. Live from start. Anyway, for your info aja, event ini terselenggara atas kerjasama Lotus Sekuritas. Sorry, suaranya Om, suaranya jauh banget. Oke, sebentar ya. Udah kedengeran sekarang? Masih jauh nggak? Better. Better, oke. Event ini terselenggara atas kerjasama Lotus dan disupport oleh IDX Channel. Kita mulai sedikit ya. Oke, saya membahas weekly outlook ketidakpastian yang membuncah gitu ya. Di bursa saatnya beralih ke saham syariah. Saya kasih fragile, handle with care. Kenapa kita ngomongin fragile? Karena begitu fragile-nya market ketika dikasih sentimen sedikit, itu goyang. Hari ini kita membahas apa sih yang menjadi sentimen di market. Give me 5 minutes sebelumnya. Bahwa kita punya satu sentimen yang lumayan dahsyat, namanya debt ceiling. Debt ceiling itu punya Amerika, bahwa Amerika sudah memiliki hutang 31,4 triliun US dollar dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2023. Saya mulai bahas ininya ya. Jadi saya dapat nih dalam 1-2 minggu terakhir dapat dari Wall Street biasanya. Ini yang kemarin masih membahas perihal bahwa JP Morgan CEO bilang Diamond Once Banking Crisis is not over yet. Satu. Kedua, Summer itu bilang udah ngomongin stagflasi. Ketiga, kita ngomongin Yellen itu ngomongin debt ceiling. Dan terakhir kita bahas bahwa kita sudah ngomongin ada downturn lagi di earnings-nya. Jadi udah nggak ngomongin earnings growth buat di khususnya di Eropa dan di Amerika. Good news-nya kemarin, Fed open door to pause. Jadi karena ketika dirasa Fed rate-nya sudah cukup tinggi, inflasinya sudah di bawah 5%, dan mereka memutuskan untuk mempause. Bukan berarti nggak naikin lagi, tapi so far sudah disepakati, udah pause dulu. Unfortunately yang di bawah ada ECB, merasa inflasi mereka masih tinggi, jadi mereka masih mau naikin lagi. Di atas ada investor panic over regional banks, ada US banking meltdown gitu ya. Dan di bawah itu sudah ngomongin resesi itu ada di second half. Jadi ini sekarang udah tone-nya udah ngomongin jelek-jelek semua gitu ya. Nah, tapi ingat ini di luar, bukan Indonesia. Hari ini berdasar dari Wall Street yang minggu lalu. Kita ngomongin World Watches Debt Standoff. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah sebenarnya plafon hutang 31,4 triliun itu boleh atau bisa dinaikin jika ada persetujuan di Kongres antara si Demokrat dan Republikan gitu ya. Jadi mereka bilang debt ceiling itu masalah election issue aja. Election issue. Terus Efren bilang ini ada kalau sampai debt ceiling itu kenapa-napa itu akan menghajar jauh hit. They are going to hit dari GDP sama job numbers di sana. Semuanya ngomongin debt ceiling, sudah ngomongin kapan itu akan terjadi resesinya gitu ya. Bukan krisis tapi resesinya. Dan kita udah ngomong sebenarnya ini kepada yang mulai hard landing sampai soft recession. Beberapa orang sudah berpikir bahwa akan ada resesi itu di second half. We are going to see. Ini ada investor start to get anxious, udah mulai cemas karena CDS number, walaupun beberapa minggu lalu ketika kita ketemu sama Kang Edi Pranasibi, CDS itu sebenarnya walaupun itu angka yang relatif oke, tapi itu menjadi komoditas, artinya bisa dimainin sama orang in terms of risiko. Adapun banking issue masih jelek di Amerika, dan kita ngomongin credit condition still constrained. Apa sih artinya? Sebentar, saya bahas dulu. Jadi akibat dari yang namanya inflasi naik, interest rate naik, maka borrowing cost dari para pelaku ekonomi menjadi naik.
Kalau dulu mereka dengan gampangnya mendapatkan modal, sekarang karena suku bunga yang terus tinggi, artinya borrowing cost yang ada di US khususnya menjadi mahal. In the end, bisnis dirasa akan kurang kondusif, kira-kira begitulah. Pak Umar, Iya, siap. mau cuan 5% kayaknya susah banget. Sebentar, Topiknya berat nih. Enggak. Sekarang ini yang paling penting nih, kita yang paling penting banget nih. Kita ngomongin hari ini sebenarnya it's all about debt ceiling. Kenapa sih debt ceiling itu ramai banget di market gitu loh. Sebelah kiri dilihat ya, jadi bahwa US income itu ada dua, dari tax revenue, dari pajak, dan dari hutang. Karena Amerika itu hobi banget mengutang buat generate ekonomi mereka. Terus tax revenue masuk, debt masuk, buat apa? Mereka bayar social security, education, militer, dan Medicare, dan yang paling ujung tuh buat bayar interestnya. Jadi kalau debt-nya nggak masuk, maka cuma ada tax revenue doang, yang itu pasti default. Satu, ini yang dibahas sedikit ya di Wall Street Journal. Ketika US Treasury itu sudah angka 3,3% something gitu ya, maka US Treasury itu akan menjadi benchmark. Jadi kalau US Treasury-nya itu, kalau kita deposito rate lah kira-kira ya. Kalau US Treasury bond-nya itu 4%, pasti corporate bond itu supaya dia dapat funding, dia harus ngasih rate yang lebih tinggi. Kalau corporate bond-nya 5%, maka pihak swasta itu akan punya bonds harus di atas itu. In the end, cerita dari kenaikan suku bunga ini adalah borrowing cost yang menjadi sangat mahal. Nah, ini yang mau kita bahas nih. Fed rate is done, clear. Debt ceiling, here is mau datang. Expensive borrowing cost, dolarisasi ini terjadi di mana-mana. Sekarang even katanya di ASEAN. Dan nanti kita mau bahas nih, buat di Indo nanti dibahas sama Mas Krisna dan Om Alex serta Mak Amsi perihal syariah stocks yang dirasa relatif aman karena dia memiliki rasio utang yang terukur gitu ya. Should we still be cautious? We'll see. Itu ada Fed rate, Consumer Price Index, dan market Indonesia. Mungkin dari saya itu aja. Setelah ini akan dibahas satu bahasan fundamental oleh Om Krisna. Waktu dan tempat dipersilakan Om Krisna. Langsung ya. Baik, terima kasih Pak Umar. Selamat malam semuanya ya. Kita ketemu lagi untuk yang mengikuti webinar mingguan kita, mungkin apa namanya ceritanya ini ya, bersambung terus ya, masih terkoneksi dengan yang sebelumnya kita terus mengupdate setiap perkembangan yang terjadi, termasuk yang akan saya sampaikan di sini. Sebentar, saya coba share dulu ya. Ya, harusnya udah tampil ya. Ya, sudah kelihatan. Siap. Nah, ini beberapa poinnya kita sudah sempat singgung di pertemuan sebelumnya. Nanti kalau misalnya ada perubahan tema atau ya tema besar di market, ya tentu kita akan update ya, tapi beberapa sih masih sama. Foreign fund ya, waktu sampai dengan minggu kemarin itu masih konsisten, tapi di 2 minggu sebelumnya itu masih konsisten masuk, tapi di minggu kemarin sudah mulai ada outflow ya, yang nilainya ya sekitar 2 triliunan lebih lah sedikit. Ya kelihatannya asing juga agak-agak jiper juga nih sama debt ceiling. Cuman belum sampai kabur beneran ya, dari udah masuk 18T dari awal tahun, terus keluar 2T ya, mungkin cuman mudah-mudahan cuman ya sekedar ngurangi muatan dikit ya, nggak sampai terus mau kabur gitu ya, mudah-mudahan gitu ya.
Lain-lainnya kelihatannya belum berubah ya. Dari Mhm. topik-topik ini belum ada yang berubah, jadi kita punya GDP masih bagus ya, 5,03% itu masih di range atas target pemerintah kan. Pemerintah kan 4, kalau saya nggak salah 4,6 sampai 5,3 lah. Jadi Mhm. pemerintah masih optimis bisa growth kita bisa 5,3% ya, di atas batas atas dari targetnya tahun ini. Meskipun hari ini kita lihat ya, domestic export kita sudah mulai melemah, dan ini harusnya wajar karena kita kan ditopang oleh ekspor material ya, Mhm. yang mana harga-harganya itu udah pada turun semua. Batu bara yang tadinya 400-an US dollar per metric ton sekarang udah tinggal 190-an ya. Jadi udah separuh kurang. Jadi wajar lah. Cuman itu masih bagus. Beberapa emiten batu bara kan kita lihat first quarter-nya masih oke. Cuman memang waktu itu Januari Februari kan masih tinggi ya. Nanti di Mhm. kuartal kedua mungkin mulai lebih turunnya kelihatan. Oke, ini sekarang kita sorotin lagi nih yang tadi disinggung-singgung sama Pak Umar mengenai debt ceiling-nya ini, yang ex-date-nya itu 1 Juni ya. Saya agak-agak Betul. ini nih, di beberapa materi saya dapatkan, di beberapa sumber saya dapatkan 5 Juni, ada yang bilang 1 Juni, ada 5 Juni, saya juga kurang pasti yang mana yang paling benar, nanti kita lihat ya. Mhm. Tapi kita coba lihat historinya ya. Kemarin-kemarin kita belum sempat tengok nih historicalnya nih. Oke. Dari pengalaman yang sudah ada, misalnya nggak usah terlalu jauh ya, dari eranya Obama sama Trump aja. Ah. Di era awal-awal Obama itu kan 2009 ya, 2009 sampai 2000 berapa Trump itu? Trump ya Eh, kemarin. sorry, ya pokoknya Obama itu mulainya 2009 lah. Jadi ini 2011 itu eranya Obama. Oke. Ini lumayan lama ya. Jadi sempat sekitar setengah bulan, rasanya 2 mingguan ya, 2 mingguan di era Obama ini Kongres nggak segera menaikkan batas atau limit utangnya, Mhm. dan market saat itu jebloknya lumayan ya, lumayan drastis. Ini indeks S&P 500-nya turun berapa persen ya? Saya tadi bikinnya agak buru-buru nih. Biasa ini tahu bulat ya, digorengnya dadakan. Baru bikin aja Iya. sebelum ini, sebelum presentasi ini. Ini pertama terjadi di era Obama. Jadi di era Obama itu 2 kali terjadi ya. Berikutnya Oktober 2013 itu hanya 2 hari. Indeks waktu itu nggak turun banyak, entah karena cuma 2 hari, entah karena sudah belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Mhm. Ya ini yang terjadi ya, cuma 2 hari, kita nggak ngelihat apa-apa. Waktu itu indeks tetap rally ya, kan indeks ini udah mulai rally dari awal Oktober, sampai terus ya sampai akhir tahun. Mhm. Nah di eranya Trump, itu terjadinya lama banget nih, dari Maret sampai Juli 2019. Jadi memang di eranya Trump itu kan Kongres 2 kubu itu benar-benar berantemnya seru ya, nggak seperti waktu di era Obama gitu. Itu ada shutdown ya Om ya, benar nggak kemarin itu? Iya, sudah Ah. pasti shutdown karena pemerintahan waktu itu nggak ada dana untuk membiayai dan untuk menggaji pegawai. Pegawai negara ya, Pegawai-pegawai gratisan tuh ya. apalagi yang pegawai kontrakan ya udah ya, itu udah jelas Heeh. dirumahkan lah sementara gitu Iya, ya, iya, iya. sementara. Nah, ini yang terjadi di indeks S&P-nya ya, sempat naik juga sih. Tapi kemudian turunnya ini saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau
kalau karena debt ceiling kan harusnya turunnya udah ada sejak awal-awal ya, tapi kan yang terjadi Iya. enggak, hanya turun sedikit, habis itu dia naik. Nah ini ya saya nggak Ini tahu nih. kayaknya orang sudah pada tahu ya Mas ya, bahwa debt ceiling itu pasti ada drama, tapi ujungnya akan Iya, di-approve pasti gitu akan kira-kira dinaikkan ya? juga, betul. Kan siapa sih yang mau negaranya hancur-hancuran kan gitu. Oke. Nah, kalau ini sampai terjadi lagi, berarti yang keempat di era modern ya, di era modern ini berarti yang akan terjadi yang keempat. Apakah kita akan belajar dari yang sudah-sudah? Apakah akan ya pakai drama terpuruk dulu? Kita nggak tahu ya, kita akan lihat bersama. Tapi pasti nanti dari berapa lamanya persetujuan Kongres didapatkan, itu juga pasti akan berpengaruh ya, karena semakin lama tentu semakin ketidakpastiannya semakin besar. Oke. Tapi yang jelas at the end ya udah pasti dinaikkan, gitu kan. Kita sudah tahu semua. Nah, itu yang terjadi. Jadi dari sudut pandang saya sih, kalau kita memang tujuannya berinvestasi ya, di minggu kemarin juga Kang Edi juga sudah wanti-wanti, kita kalau investasi ya ininya horizonnya yang benar lah gitu ya, jangan melulu trading gitu. Tapi kalau saya sih oke investasi, tapi kalau suruh nunggu lama banget juga rasanya males sih gitu ya. Kita sih maunya oke investasi, tapi ya jangan lama-lama lah gitu kan. Kalau kelamaan juga kita agak bete. Nah, saya selalu akhirnya kan berpulang lagi kepada hakikat dari investasi kan kita ingin mendapatkan return yang baik. Nah, return yang baik hanya bisa didapatkan dari perusahaan yang baik, kan sama tidak ubahnya seperti kalau kita berbisnis biasa ya. Kalau kita mau bisnis itu kan kita ingin bisnis di industri bidang yang memang profitable ya kan, yang tidak sedang surut, justru yang sedang booming. Enaknya kita sebagai investor kan kita tinggal milih ya kan, tinggal milih mana sih dari sekian banyak sektor, dari sekian banyak bidang ini yang memang lagi bagus gitu kan, lagi bagus bisnisnya kan gitu. Kalau dibanding kalau kita mau bisnis real gitu, kita mau yang mana nih, kita coba-coba, kalau salah ya kan jadi rugi. Nah, buat saya kuartal 1 itu ya earning season kuartal 1 itu adalah saat yang paling Tunggu. Loh. Ini ya. Halo, Mas Krisna Ya, hilang sebentar barusan. aduh Ya, kenapa ya? oke. Sebentar. Tiba-tiba ini sendiri. Biasa ini berdua loh. Tumben ini sendiri. Komputer saya ini nggak tahu kenapa dia mematikan paksa Zoom-nya. Oke, sorry ya. Jadi buat saya earning season di kuartal 1 itu saat yang tepat untuk kita membangun portofolio, karena horizon investasi yang paling ideal itu kan kalau di saham ya, terutama saham-saham yang cyclical itu kan nggak akan panjang ya, 1-2 tahun, 1 tahun ke depan itu udah yang paling ideal. Kecuali kalau untuk nabung saham ya itu jangan di saham cyclical ya, itu harus di saham-saham yang memang punya pertumbuhan yang sangat konsisten gitu ya, seperti kayak konsumer atau perbankan gitu. Nah, kita tinggal pilih nih di kuartal 1 itu emiten-emiten mana yang
ya kan, yang bisa mencetak kinerja sangat baik. Banyak yang japri ke saya gitu kan. Kan saya itu punya tradisi untuk membuat rekapan laba-laba emiten pada saat earnings season keluar gitu ya. Pada saat laporan keuangan emiten dirilis. Jadi saya mengcompare antara laba kuartal saat ini dengan kuartal sebelumnya, tahun lalu, tahun sebelumnya. Banyak yang masih belum paham gitu kan, masih belum paham mana sih yang bagus gitu kan. Dari sekian banyak saham, banyak yang melaporkan kenaikan laba yang bagus, tapi tidak pernah tahu sesungguhnya mana yang benar-benar bagus, yang layak dibeli gitu kan. Nah, itu kan simpel aja sebenarnya. Tidak semua emiten yang melaporkan kenaikan laba atau pertumbuhan laba tahun ini gitu ya, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya itu akan bisa diikuti oleh kenaikan harga sahamnya. Kenapa? Karena kenaikan labanya di kuartal ini itu belum tentu merupakan kenaikan yang memang kenaikan yang bagus gitu ya, yang spesial. Kita harus cari yang spesial, misalnya martabak ya, ini telurnya telur bebek dan 3 telur gitu ya, nggak cuma 2 telur, ya kurang spesial itu biasa aja. Kalau kita beli martabak cuma 2 telur itu biasa, kita mau cari yang spesial, yang 3 telur. Yang 3 telur ini adalah emiten yang labanya itu kalau kita lihat secara historikalnya, ya dia tertinggi, kalau bisa ini rekor. Ya, misalnya nih kayak Astra International. Dia kuartal 1 tahun ini bisa menghasilkan keuntungan 8,7 triliun. Kalau kita lihat ke belakang, 8,7 triliun tidak pernah terjadi secara sepanjang sejarah dia. Memang ini masih ditopang oleh bisnis batubaranya yang masih bagus kan. Kalau kita lihat United Tractor-nya masih bagus kan. Tapi jangan salah, bisnis otomotifnya Astra juga sedang bangkit ya. Kemarin-kemarin dia sempat kehilangan market share cukup banyak gitu. Tapi sekarang di tahun ini dia bisa menjadi leading lagi. Dia bisa menguasai market share yang cukup besar ya. Kalau saya nggak salah di salah satu riset itu sekuritas sebelah mengatakan market share-nya sudah di atas 50% lagi ya. Saya nggak tahu nih, mungkin kalau ada analis di sini bisa mengkoreksi saya gitu. Jadi ini yang spesial nih seperti ini nih. Makanya kita lihat kemarin walaupun dia sudah ex dividen ya kan, tapi penurunan harga sahamnya tuh tidak, biasanya kan kalau ex dividen harga sahamnya turun sebesar dividennya. Kalau Astra kan enggak. Ini yang kita bisa harapkan akan terus berlanjut ya. Dan tidak selesai sampai di ex dividen saja. Biasanya kalau saham kan cuma nungguin dividen, setelah itu selesai gitu kan. Kalau ini enggak, ceritanya masih akan berlanjut, saya yakin gitu ya. Karena apa? Dengan PE rasio yang sekarang 7,4%, itu masih jauh lebih rendah dari average-nya dia yang ada di sekitar 12,9% ya, dengan laba sekian. Ya kita tinggal ini aja nih, tinggal pasang target sendiri. Kita mau buat asumsi PE rasionya mau berapa kali gitu ya. Tinggal kalikan aja dengan EPS-nya, dapatlah target harganya gitu sampai akhir tahun nanti. Sama apa lagi yang kira-kira bisa seperti ini? Ini ada anaknya nih, sama ya. Ini mau menunjukkan bahwa bisnis otomotif ini benar-benar lagi bangkit. Sama, autonya juga ya, laba bersihnya kuartal 1 tahun ini itu tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah dia gitu. Memang ini datanya dari 2008, tapi kalau kita terusin ke belakang juga sama aja ya. Om Krisna, sebenarnya aku mau tambahin ini. Kayaknya memang selain memang angkanya bagus, hutangnya termanage, itu kita beli manajemen mungkin ya. Karena Astra itu kan kayaknya sudah jaminan mutu gitu loh.
Karena ada Iya, beberapa udah pasti, emiten sudah lain pasti Om. walaupun bukunya bagus, sahamnya gonjang-ganjing gitu. Betul, betul, udah pasti itu. Dan jangan salah juga ya, labanya benar-benar harus dari bisnis intinya dia, dari operasionalnya. Oke. Jadi jangan sampai itu laba-laba sulapan dari hasil jual aset atau dari pendapatan lain-lain ya, misalnya dari kurs atau dari apa, itu biasanya kenaikannya hanya sesaat, nggak akan sustainable gitu. Tapi kalau dari operasional saya yakin dia akan naik. Jadi Emang siapa yang suka dari sama-sama. kurs, Om? Kenapa? Emang siapa yang suka dari kurs? Om Alex kalau mau jawab boleh, lo tenang aja. Ada lagi misalnya kayak Indosat, ya. Nah, kalau Indosat ini memang agak berantakan historicalnya, tapi it's okay. Kita juga akan coba menyesuaikan diri lah ya. Misalnya average PE dia 55 kali, tapi ini kan sebetulnya PE yang nggak wajar ya, karena ada beberapa titik yang dia sangat-sangat tinggi yang jadi itu bisa mendistorsi PE normalnya gitu. Ya sekarang PE-nya 16,7 annualized, ya kita pasang target yang rasional aja lah, nggak usah sampai yang average-nya beneran 55 kali gitu. Misalnya sampai ke 20 kali aja udah cukup gitu kan. Nah, kita udah tahu target harganya berapa. Nah, ada lagi BSDE misalnya, ini dari sektor properti. Jadi ini agak rata nih ya. Sektor tahun ini yang sektornya cukup bagus tuh otomotif, terus telekomunikasi. Telekomunikasi yang bagus ya, yang lagi bagus tadi ya Indosat sama Excel, tapi kita nggak bisa bilang rata ya, karena Telkom, sebetulnya Telkom bagus, cuman dia agak terdistract sama investasinya di Gotoh dan beberapa masalah lainnya seperti apa yang terjadi di anak perusahaannya Telkom Sigma itu jadi agak kacau ya Telkom ini ya, beda sendiri gitu. Nah, Bumi Serpong Damai memang dia bukan rekornya tertinggi sepanjang sejarah. Dia hanya kalah dari tahun 2013. Tapi ini bisa dimengerti karena 2013 memang puncak-puncaknya kejayaan sektor properti ya. Saat itu kita tahu, saya ngalami sendiri karena saya tinggal di BSD. Saat itu kalau kita mau beli rumah itu di sekitar Serpong, Tangerang Selatan itu kita pakai nomor undian. Jadi punya duit saat itu belum tentu bisa beli rumah loh. Jadi karena demand-nya gila-gilaan gitu. Jadi harus diundi gitu ya. Sampai orang untuk antrinya itu harus minta joki. Kartu undiannya aja itu dijual 5 juta, saya ingat banget waktu itu. Sekarang Jadi, juga gitu, Mas. Masih. Untuk klaster baru ya, untuk kayak seperti Sumarekon, terusnya BSD, atau properti-properti yang nilainya Serius? di atas 2 miliar seperti itu. Kayak saya punya juragan, bos juga, dia beli apartemen di Pondok Indah, itu diundi. Begitu juga Hotman Paris juga, waktu mau beli juga, dia dapat kena undian, walaupun dia selebriti yang orang kaya, dia pakai undian gitu belinya. Ya mungkin itu tertentu kali ya Om ya. Yang untuk ini aja yang di atas 3 betul. miliar, 4 miliar. Jadi yang memang yang lakunya tuh rumah-rumah yang di atas ini, tapi yang di bawah kayak 1,5 miliar itu malah stagnan, nggak gerak sama sekali. Iya, iya. Kalau dulu itu merata, jadi mau rumah tipe apa aja ya benar-benar gila kayak kacang goreng gitu. Jadi ini emiten-emiten seperti ini yang kita coba perhatiin gitu ya. Saya sendiri karena situasi market juga, saya biasanya dulu-dulu itu kalau invest tuh timpuk di 1 atau 2 saham cukup gitu, powerful gitu. Sekarang karena situasinya jadi agak jiper juga, terpaksa beli saham agak banyak. Saya beli ada sekitar 12 lusin saham. Semuanya saham-saham yang saya beli itu yang tipe-tipe seperti ini nih, yang martabak dengan 3 telur nih. Dari 12-an saham dengan marketnya kayak begini, ya indeks turun udah 200 lebih. Alhamdulillah gitu. Hanya satu yang cut loss HMSP, yang lainnya sih masih oke, masih hijau semua. Jadi ya ini bisa jadi
eh, apa namanya, bisa jadi cerminan buat kita semua. Jangan terlalu memperumit masalah gitu kan. Sebetulnya intinya itu sederhana sih, saham yang mau kita beli yang bagusnya mana, yang labanya bagus aja gitu kan. Yang labanya bagus dari operasional udah selesai gitu, nggak usah yang macam-macam. Saya nggak pernah kayak Pak LKH yang benar-benar sampai baca laporan tahunan sampai enggak, saya cukup lihat PNL-nya aja udah selesai gitu. Lihat 1 menit udah langsung bisa mutusin, oh ini bagus gitu, ini oh ini enggak. Jadi seperti itu, supaya teman-teman bisa disadarkan kembali gitu ya, jangan terlalu takut sama kondisi marketnya, karena sampai saat ini kayaknya masih saya yang masih optimistis nih. Yang Iya siap, lain-lain oke. sudah yang lain-lain sudah mulai menjelang 1 Juni Goyang, makin ngeper. nggak Oke, apa-apa. terima kasih ya. Saya kembalikan Ya, Om waktunya ke Krista, Pak makasih. Umar. Makasih banyak Om Krista. Eh, kita anyway di sini boleh-boleh aja bebas kalau mau berbeda, karena emang pada dasarnya kita berbeda saya. Setelah ini saya cuma mau ngingetin bahwa event ini terselenggara atas kerjasama Lotus dan IDX Channel. Habis ini kita mau bahas momentum dulu ya. Mungkin Om Kuswara mau bahas apa sih yang terjadi di market. Apakah yang kita bahas tadi ketakutan itu beneran takut atau enggak sebenarnya gitu loh. Jadi sebelum Mas Alex, Om Kus monggo waktu dan tempat. Halo malam, kalau misalnya tadi sempat disinggung ada yang labanya bagus, takutnya nanti dibilang Jaya labanya bagus loh, lagi naik ya, walaupun net income-nya kecil ya, 1 orang juga bisa goreng. Oke, aku pinjem share screen-nya ya. Hari ini Monggo. jatahku berapa? 3 menit? 15 Om. Oke, udah terlihat semua jelas ya. Hari ini aku bawa momentum ya, atau RRG, atau ada di BBK bilangnya caching rotation graph. Cuman saya bawanya nggak terlalu banyak. Hari ini mega bintangnya Mang Amsi sama Alex. Jadi aku hanya kulitnya aja. Mungkin karena di Alex ada flow-nya yang lebih jelas ya. Mungkin dari price action-nya nanti dibedah lagi sama Mang Amsi. Oke, sekarang bull atau bear ya. Ini lagi kita masih perang nih, masih tetap lagi di ranahnya sell in May, valid or not valid ya, atau julid katanya. Kalau misal kita kemarin di akhir April, kita lihat dulu by data. Secara data ini saya log kemarin kita ada penguatan di akhir April 2,3%. Hari ini IHSG sendiri lagi 0,4%. Jadi dari 0,2 ibaratnya kita masih untung di 2% lah ya, kurang lebih, atau 1,9% misalnya secara month to month. Lalu bagaimana di bulan Juni? Nah, bulan Juni ini yang kita lihat probability-nya memang ada koreksi di 2015, waktu itu deflasi yuan Cina. Kalau nggak salah ya 2015. Terus ya ada gonjang-ganjing 2018, masalah utang ini itu juga kurang lebih sama debt ceiling ya, mungkin utang kopi sama rokok di warung, kurang jelas juga. Terusnya ada di 2022 kemarin karena ada Fed rate ya, ingin menaikkan suku bunga, makanya kita dalam fase konsolidasi lumayan cukup panjang dari 2022 sampai sekarang masih sideways. Jadi IHSG bagaimana sell in May? Nah ini dia nih antara yang masih ada pro bullish sama yang pro bearish ya. Kita melihat aja dulu peluangnya, potensi upside, probability-nya hijau, ataupun katakan ya IHSG 0,3% atau 0 plus ya, saya bilangnya di sini di May 0,5%, artinya probability-nya di IHSG yang 50-50 akhirnya akan naik jadi 60-40. Jadi tergantung saham apa yang teman-teman beli ya kan. Kalau saya lihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan beberapa saham, masih ada saham ARA, masih ada saham yang dia naik tiba di atas 5%. Dan yang ARB-nya juga itu saham-saham penny stock, jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap IHSG. Oke, next. Tadi sempat bahas sektor industri. Ini sektoral by weekly-nya.
Saya ngelihatnya di sini industri, kalau nggak salah kemarin Kang Edi ya, kita dengan Kang Edi, sebenarnya kalau dari sektor industri itu sendiri, by weekly-nya nih ada Astra, ada Unity Tractor, ini udah mau masuk ke leading atau front runner istilahnya kalau di BBK. Jadi sebenarnya udah masuk nyebrang, masuk area bullish, tinggal kita gimana siasatinnya, cara untuk buy on weakness-nya. Bisa jadi 1 atau 2 minggu ke depan dia mantul ke atas lagi ya. Jangan sampai lost momentum. Ingat bulan Juni probability IHSG lebih ini, dan tadi ada disinggung sempat Astra dengan PI-nya juga, dan jangan lupa Astra juga salah satu roda ekonomi untuk alat ukur di Indonesia. Jadi kalau misalnya gini, Om Umar mau lebaran pulang kampung, nah biasanya beli apa? Beli nggak mau Avanza, belinya Alphard ya, amin. Atau misalnya beli Fortuner baru, itu kan jadi salah satu ukur barometer dari ekonomi suatu kepala rumah tangga. Itu baru satu kepala rumah tangga, belum lagi ada Om Alex mungkin langsung beli 3 mobil Avanza Innova untuk perusahaannya dan lain-lain. Mang Amzi juga ya kan, mungkin beli apa lagi ya, beli traktor ya buat ini bajak sawah Mang Amzi. Jadi udah nggak pakai munding nih ya, Mang Amzi. Oke, lalu dilanjut ada sektor properti. Propertinya di sini juga tadinya mau masuk bearish dan improving, udah improving masuk ke area bullish. Kita juga kemarin kita sempat melihat ada di apa price actionnya ada inverted head and shoulder, dan ternyata breakout, dan sempat ada melanjutkan rally sebentar. Kalau misalnya konsolidasi sehat dan wajar aja, butuh namanya pijakan-pijakan untuk ininya ya, untuk sektor properti. Lalu yang masih dalam area bearish, hati-hati yang harus diwaspadai basic industry. Basic industry ini ada salah satunya kayak MDKA, ada semen, aneka semen dan lain-lainnya. Ini masih bearish, belum ada tanda-tanda pergerakan dia akan mau reversal. Jadi hati-hati ya yang pengen bottom fishing. Udah waktunya belum? Minggu ini kalau saya lihat kayaknya sih belum, walaupun dia udah ada di pojok kiri. Biasanya kalau pojok kiri kadang-kadang dia suka turun lagi ke bawah, itu yang harus diantisipasi. Lalu kemarin ada kenapa sih IHSG turun? Nah kalau saya lihat IHSG-nya turun ini ada 3 faktor. Satu di sektor basic, kedua penekannya ada di sektor industri, ketiganya indeks health. Kemungkinan minggu ini indeks health-nya akan ada penguatan, hanya penguatan terbatas kalau saya lihat dari bi weekly-nya. Nah, non sikliknya nih, ini yang masih agak ragu, dia mau berbalik arah menuju ke leading atau mau menuju ke lagging. Lalu sektor finance-nya juga masih ragu juga. Jadi saya masih melihatnya di sini masih oke, satu walaupun ada pelemahan di transportasi, properti masih oke, industrinya juga oke. Lalu kita pindah ke daily ya. Ini biasanya bisa dipakai acuan untuk 1-2 minggu ke depan, karena RRG ataupun CRG itu hanya terbatas hanya 10 hari ke belakang kita analisanya. Karena 1 titik ke titik berikutnya dan maksimal adalah 10 titik, artinya kita 1,5 minggu. Jadi kita bisa lihat 1,5 minggu, 2 minggu ke depan pergerakannya akan seperti apa. Ya kita lihat sendiri di sini properti sedang di front runner, sedang di leading, ada transportasi juga diikuti, lalu ada indeks cyclical, nanti ada Om Alek ya untuk price actionnya sendiri. Ada non siklik ya, ada non siklik ini consumer ya, kayak misalnya ada apa kayak rokok ya itu atau Ali minyak goreng itu siklik. Kalau yang siklik ini lebih ke retail seperti LPPF, Asus, terusnya dan lain-lain. Yang menarik mencuri perhatian saya adalah indeks finance. Di sini indeks finance yang sudah improving mau coba mungkin dalam waktu minggu ini ya. Minggu ini mungkin 3-5 hari ke depan ingin mencoba masuk ke front runner atau masuk ke leading. Ini yang bisa perhatikan, dan kira-kira saham apa yang cukup berbobot tinggi dia 3 hari ke depan untuk memajukan indeks finansialnya masuk ke front runner atau ke leading. Lalu tadi juga sempat bahas Astra United Tractor dan turunannya, industrinya ini ada hidden divergence ya. Kemungkinan kalau misalnya sejalan dengan price actionnya 3-4 hari dia akan masuk ke improving. Dan indeks basic dan terhadap energi juga sama masih bearish sesuai dengan weekly-nya juga. Lalu di indeks health-nya juga di sini ada penguatan hanya terbatas karena di sini akselerasinya baru hari pertama
belum tahu hari kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kalau ngelihat dari bi-weekly-nya sendiri, sebenarnya untuk sell on strength, kalau misalnya price action-nya sendiri, kayaknya sih saya ngelihatnya ada head and shoulder ya. Jadi hati-hati. Infrastruktur di sini walaupun Telkomnya turun, kalau saya melihatnya infrastruktur ini ada double bottom lagi retrace, kemungkinan dia akan mencoba ada penguatan di beberapa hari ke depan. Sektor infra itu ada kalau nggak salah ada Excel bagi dividen, dan hari ini kalau nggak salah X-nya atau besok ya. Ada Indosat akan bagikan dividen juga, ada Telkom juga mungkin RUPS-nya di akhir bulan bisa diperhatikan. Kalau di Lotus waktu pertama kali call ini buy akumulasi. Jadi bukan buy on strength tapi buy akumulasi. Biasanya ada institusi-institusi yang di area order block dia akan order untuk saham big cap, karena Telkom suka tidak suka dia masih nomor 4 di IHSG dan nomor 5-nya ada di Astra. Sektor tekno ya, walaupun di Gotonya ada pelemahan, tapi di sini masih leadingnya ada Goto. Hari ini juga bukanya kalau nggak salah bikin lower low baru ya si Bukalapaknya. Tapi saya ngelihatnya di sini Goto masih tren jangka pendeknya masih uptrend, belum patah. Dalam jangka menengahnya masih konsolidasi, jangka panjangnya memang masih downtrend. Non siklik di sini dan siklik ini juga masih bagus. Oke, paling saya mencuri perhatian ada di sini ya. Bisa perhatiin kayak BRI, Mandiri, BTN itu yang mencuri perhatian saya. Saya sendiri belum punya. Mungkin hari ini BRIS sempat ARB tapi tutup nggak jadi ARB ya untuk si BRIS. Nanti kita lihat-lihat lagi. Mana nih? Next. Oke, di sini ada S Hardware ya, masuk di area front runner. Kalau nggak salah ini hari ini break higher-nya lagi ya. Berarti masih maintain dan ada akselerasi juga di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari terakhir, berarti masih at hold ya. Lalu ada Cepin juga hari ini gapnya tertutup dengan cakep ya di 5.050-nya. Lalu diikuti oleh Java. Tadi ada HMSP, cuman masih kurang akselerasinya terhadap HMSP. Untuk ERA bisa diperhatikan dan BTPS-nya juga ada TBIG. Untuk INTP-nya saya masih sedikit ragu ya, karena kenapa akselerasinya kurang. Untuk Kalbe Pharma ini sendiri akselerasinya ingin masuk ke front runner, cuman terlalu dekat dengan benchmark composite-nya. Biasanya kalau saya range benchmarknya itu kalau terdekat IHSG saya selalu avoid. Jadi kalau jaraknya agak-agak ke sini biasanya akselerasinya kurang. Tapi kalau BTN ini akselerasinya mau keluar dari jarak dari kompositnya, bisa diperhatikan. Bisa strategi buy on weakness atau bisa strategi buy on strength atau buy on strong ya untuk BTN itu sendiri. Tinggal kalian siap ruginya di berapa. Oke, itu sekian dari saya. Cukup ya berarti ya 18 menit. Siap, oke. Makasih banyak Om Kus. Sama-sama. Ini saya note ya, tadi somehow beberapa sektor relatively menuju puncak, yang masih di bawah itu adalah basic dan energi gitu ya. Ya, masih kemarin beres. sempat, masih beres gitu loh. Di note tadi adalah properti. Itu dari sisi momentum. Setelah ini kita mendengarkan arahan dari salah satu narasumber utama kita, yaitu Om Alex Sukandar. Jangan lupa event ini terselenggara atas kerjasama Lotus dan IDX Channel. Waktu dan tempat Om Alex, silakan. Oke, makasih Om Umar. Thank you Mas Tisna, paparannya Om Kus, paparannya juga. Terima kasih juga ya buat Lotus Andalan ngundang saya. Bisa sharing bareng guru besar saya, Mang Amsi. Kita masih bicara mengenai kemungkinan peluang untuk bisa masuk di saham syariah ya. Jadi saya mencoba meng-compare antara performance-nya si IHSG dengan indeks syariahnya itu sendiri. Sebelumnya saya ingin disclaimer juga bahwa ini adalah sebagai pembelajaran aja, bukan sebagai ajakan jual atau beli. Tapi ini bisa untuk sebagai pembelajaran aja untuk sama-sama. Saya akan coba share screen. Oke, share screen-nya sudah terlihat ya. Oke, ini yang di atas ini performa IHSG. Kemudian yang panel tengah ini adalah Indeks Saham Syariah Indonesia, ISSI.
Yang paling bawah ini saya ngambil dari Jakarta Islamic Index 70. Nah, saya coba melihat di 1 tahun terakhir ya, dari April 2022, ini saya coba melihat performance-nya, gimana, apakah benar bisa tahan banting gitu ya kira-kira ya, dengan indeks syariah ini terhadap si IHSG-nya. Jadi saya coba menghitung, mengukur, misalnya contoh nih, yang kejatuhan dari 28 April hingga 13 Mei, IHSG itu terkoreksi 10,13%. Nah, indeks saham syariah itu hanya minus 4%, sementara yang Jakarta Islamic Index minus 4% juga. Walaupun sama-sama minus, tapi terlihat ya performanya memang ternyata saham syariah itu ya cukup kuat gitu dibandingkan IHSG-nya. Ini juga ada beberapa perbandingan, saya compare. Jadi setiap ada kejatuhan-kejatuhan itu saya compare masing-masing. Memang relatively untuk yang saham syariah itu lebih tahan banting ya ketika market terkoreksi gitu. Nah, ini yang terakhir-terakhirnya ini agak cukup mirip-mirip ya. Nah, masalahnya kan saham syariah juga banyak ya. Gimana sih untuk pickingnya gitu? Dari sekian banyak itu kita pengen yang benar-benar setidaknya itu outperform lah terhadap IHSG-nya, mencari yang terbaik gitu. Nah, saya melihatnya itu berdasarkan technical pertama. Technical, tapi juga saya ada pertimbangan mengenai ada dividen. Jadi saya memilih saham-saham yang secara teknikalnya oke, sudah pembalikan arah, pembalikan tren, dan dia saham ini rutin memberikan dividen juga. Yang pertama itu, jadi saya mencoba membuat semacam indeks versi saya sendiri. Indeks, saya coba namakan indeks kurikulum saham syariah ya. Nah, ini saya memilih 10 aja. Jadi kayak contoh misalnya, ABMM, saham ABMM ini. Ini level di 3270 ini adalah level dia pembalikan arahnya. Jadi sebenarnya, kalau saya boleh coret-coret di sini ya. Jadi kalau misalnya ini dia sejak yang dari swing high tertingginya dia turun ke sini, zigzagnya ya. Dia membentuk sini, dia ke sini, dia ke sini. Nah, ini menjadi low swing-nya dia. Nah, dia sudah breakout di sini. Jadi di sini sudah ada tanda-tandanya pembalikan arah dari market structure-nya. Nah, saham-saham yang kayak ginilah yang kriteria yang saya pilih. Jadi setidaknya dia secara market structure-nya itu sudah polanya sudah berubah menuju ke uptrend. Jadi sudah terconfirm lah secara market structure-nya. Nah, saham-saham seperti inilah yang saya pilih, saya indekskan. Ada juga Akra. Akra ini sebenarnya dia sideways besar sih. Sideways besar. Cenderung memang di sini ada level invalidation ini sudah dekat. Tetapi dia masih terhitung uptrend-nya masih oke. Ini sideways besarnya ini. Ini ada di manzone-nya yang saya kotak hijau yang cukup besar. Nah, saham auto juga masuk. Di sini auto kalau kita lihat di weekly, nah ini terjadi breakout yang besar ya. Setidaknya targetnya itu ada di supply zone-nya ada di area sini. 2.600-an. Level 2.600-an sekarang ada di 2.000. Upside-nya masih lumayan ya. Nah, kemudian masuk lagi Breeze. Breeze ini sudah terjadi pola pembalikan marketnya itu di level 1.700 kemarin. Ini pun kalau terjadi breakout dari resist yang 1820-nya, dia juga membuat rounding bottom-nya ini sudah breakout di atas ini ya, di atas 1.900. Itu akan menjadi sangat bagus untuk long term-nya. Jadi so far ini masih bagus untuk Breeze. Kemudian ICBP di sini sudah terjadi pembalikan arah ya, di level 9425 yang sudah terjadi sejak Juni 2022 kemarin, sampai sekarang dia masih on the track. Jadi kalau misalnya sekarang memang terlalu tinggi ya, jadi bisa dicari level-level koreksinya. Kayak misalnya, ini anggap misalnya sudah membentuk swing high, kalau cari level diskonnya ya di golden ratio-nya lah. Bisa reverse dulu nih. Reverse. Nah, ini boleh bisa diperhatikan di level 10.400 sama di level 9.900 kalau dikasih ya. Soalnya sekarang dia sudah membentuk swing high yang baru, tinggal tunggu koreksinya aja sih. Itu menjadi koreksi yang sehat lah untuk ICBP. Kemudian ada ISAT.
ISAT dia sudah breakout dari pola triangle besarnya ini, walaupun dia masih sideways ya secara besarnya itu dia masih sideways, tapi secara pattern-nya dia sudah breakout. Dan ini pun juga kalau misalnya mau cari yang diskon-diskon ya tunggulah coba dia retest dulu. Dia retest, Oke. ngarepnya lanjut ke sana. Kemudian ada KLBF. KLBF memang lagi sideways juga, tapi dia performanya memang nggak terlalu gimana ya, agak berat aja sih, agak lambat memang. Tapi ini termasuk Oke. pilihan yang oke juga karena dia selain memberikan dividen juga, di sini juga kalau di TradingView di sini ada ini juga ya, performance dia memberikan dividennya berapa, terus income statement-nya berapa, di sini bisa dilihat ya. Dia juga ada technical strong buy, analysis ratingnya juga dia di sini buy. Kalau di TradingView ini semua lengkap ya. Kemudian saham Mayora. Saham Mayora kalau dilihat dari weekly chart-nya ini, dia sudah breakout juga nih. Jadi wajar ya kalau misalnya dia sudah retest, jadi kalau anggapannya gini. Saya coba highlight. Dia sudah breakout gini, dia sempat retest, nah sekarang lagi lanjut penguatan. Jadi level yang di sini lagi, nah lagi mau dilewatin yang ini nih. Jadi masih konsolidasi kecil-kecil ya, tapi oke lah ini untuk Mayora. Kemudian ada Sido. Sido ada level terjadi pembalikan arahnya itu di level 785. Sekarang masih koreksi, ini sudah terkoreksi berapa? Sejak di sininya sudah 0,6 ya. Sudah lewat dari 0,6. Jadi ini Udah break Fibo 68 ya? Ya, ini oke juga sebenarnya. Ini kalau misalnya dilihat dari trendline-nya kan masih uptrend lah ya. Belum melewati level bikin low-nya nih. Ini yang menjadi invalidation-nya nih. Coba sih. Nah, terakhir UNTR. UNTR ini secara garis besar long term-nya sih masih oke ya. UNTR ini. Dia sekarang berada lagi di area demand zone-nya juga sih. Nah, dari kesemuanya ini, saya coba indekskan. Jadi kalau di TradingView itu kita bisa membuat indeks sendiri ya. Kayak misalnya, saya tinggal ketik dalam kurung ABMM plus misalnya BRIS dalam kurung bagi 2. Nah, keluarlah dia chart yang dia berdasarkan price weighted ya. Kalau di IHSG gitu kan biasa kan ada berdasarkan market cap weighted. Nah, kalau ini berdasarkan price weighted. Jadi benar-benar perhitungan matematikanya seperti itu. Nah, saya gabung semuanya dari ke 10 saham tadi, saya bikin indeks. Tampilannya itu seperti ini. Performanya. Nah, sekarang saya compare dari indeksnya ini yang saya bikin, saya compare terhadap IHSG-nya. Performanya. Saya coba lihat. Nah, ini ya. Kenapa di terakhir ini dia di sini adalah di IHSG minus 5% dari Februari, dari awal Februari sampai 16 Maret. Tetapi indeks yang ini justru malah memberikan return plus ya, plus 5% ya. Nah, sekarang memang masih sama-sama nih yang terakhir nih, lagi minus 4%, yang ini juga minus 4%. Tetapi yang perlu diingat, dari ke-10 saham ini performanya selain oke, tapi juga memberikan dividen yang rutin. Jadi boleh dipertimbangkan. Om Alex, aku nanya dong. Ya, nanya dong. silakan Om. Pertama kan ini sebenarnya basicnya kita ngomongin syariah gitu ya. Berarti secara fundamental yang namanya rasio hutang dan semuanya itu sudah terscreen gitu ya. Terfilter gitu ya, terfilter. Ya, ini semua udah saya juga tadi siang udah konsultasi dulu dengan Bang Amsi. Yang biasa soalnya takut salah kita, cari apa itu. Terus yang kedua, jadi metode pemilihan si 10 saham itu dari teknikal gitu ya. Jadi setelah dapat ini dapat sahamnya yang technically bottoming, terus terjaga nggak breakdown. Oke, udah reversal gitu ya. I see. Tapi berarti manual ya, ngambil 10-nya itu. Tradingnya manual. Manual. Oke. Siap. Mantap. Ya. Oke. Lanjut Om. Ya udah selesai Om, gitu aja sih. Oh gitu, oke, siap. Jadi ini metode ini sebenarnya bisa dipakai sama yang lainnya juga ya.
Jadi bisa ngelihat juga benchmark-nya sebenarnya picking itu udah oke belum terhadap IHSG. Ini kita bisa bikin lomba nih ya, gimana caranya bikin indeks ya. Ya. I Bisa banget. see. Wah, keren Oke, nih ilmu baru nih bikin indeks Ilmu dari baru, trading betul. views. Belum tahu serius. Oke. Baru tahu nih dari Om Alex nih. Thank you Iya, Om iya. Alex. Ya, sama-sama Mas Krisna. Itulah makanya saya belajar sama Pak Alex. Balik lah Om. Oke gitu Hebat Om ikut Umar. sama. Siap, oke Om Alex. Makasih banyak nih sharingnya. Sama-sama. Sharing yang sangat bermanfaat. Kita dapat baru cara membuat indeks gitu ya. Sama terlihat bahwa secara data bahwa yang namanya saham syariah itu somehow bisa lebih prudent dalam artian kalau untung lebih tinggi, kalaupun turun lebih terjaga gitu ya Om Alex ya. Setelah ini kita mau memanggilkan narasumber utama kita yang tidak diragukan lagi kepiawaiannya gitu loh. Nggak panjang lebar. Maaf sih, waktu dan tempat dipersilakan. Ini Pak Umar, kehebatannya Mang Amsi ini selain bisa guru bahasa Arab, bisa jadi guru fundamental juga. Iya, betul. Mang Amsi itu masih di mute ya? Oke, sip. Cek sound dulu nih. Aman. Aman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Terima kasih untuk pelatus andalan, Om Umar, Kang Kus, Mas Krisna, Om Alek juga di malam ini sudah berkenan memberikan insight yang menarik buat semuanya dari berbagai perspektif tentunya. Dari perspektif yang antagonis versi Om Umar gitu ya, protagonis versi Mas Krisna dengan makronya, kemudian momentum khas Kangkus, kemudian teknikalnya Om Alek. Dan jujur kalau saya sama Om Alek ini selalu dapat ilmu baru ya. Dulu jujur saya belajar bikin Fibonacci itu pas Om Alek presentasi di mana gitu. Sampai sekarang saya praktikkan. Barusan juga membuat indeks kayaknya itu menjadi menarik ya. Karena memang kita juga belum ada yang membuat misalnya indeks saham syariah yang multi-bagger gitu, bikin indeksnya kayak gimana kan nanti bisa dipilihin tuh saham-saham syariah multi-bagger biasanya laris di pasaran ya, apalagi buat topik gitu. Nah, itu laris manis bak kacang goreng ya, ketimbang workshop kayak gini biasanya orang lebih suka topik ya. Padahal yang gini yang lebih penting karena lebih fundamental dan radikal ya, radikal dalam arti positif, lebih mengakar gitu bahasannya. Oke, mohon izin saya share screen. Karena sudah di sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Sebentar. Harus saya ini dulu. Cek. Sudah muncul? Ya, sudah Kang. Aman. Oke, saya show dulu ya. Udah ya. Nah, judulnya ya seperti ini aja yang mudah-mudah dan ringan-ringan saja karena waktunya saya 5 menit ya, cukup. Karena hanya merekap. Jadi saya tuh kemarin jujur ya teman-teman semuanya, saya memang jujur meminta di urutan terakhir ya. Bukan karena gestar atau apa bukan. Sebenarnya saya itu paling ringan tugasnya karena hanya menyebutkan yang tadi dibilang oleh 4 narasumber itu ya yang syariah cuman yang ini gitu aja. Jadi makanya saya selalu terakhir. Kang Gus masih tahu saya diundang dimanapun, jadi saya selalu minta yang terakhir, bukan karena alasan pengajian atau yang lain, tapi karena jagoan emang belakangan biasanya Bang. Enggak, biasanya yang terakhir itu polisi India biasanya. Udah telat baru datang. Gitu. Oke, ini judulnya. Nah, saya tadi sudah pakai background dari Lotus, tapi saya simpan dulu, kemudian saya gunakan yang ini karena ini menggambarkan aslinya saya begitu ya. Dan kalau teman-teman lihat sekilas virtual background itu mirip chart sebenarnya kan, yang pohon-pohon itu mirip candlestick sebenarnya kalau digambarkan ya. Kemudian ini tempat tinggal saya, tapi saya sekarang sedang berada di sini. Jadi saya orang kampung. Ini saya orang kampung ya, tinggalnya di kampung, depannya sawah, rumahnya mewah mepet sawah. Kemudian pergi ke gunung tadi pagi, tadi subuh ya. Nah, kalau subuh ya, kalau agak siang ya siang gitu.
pergi ke gunung. Saya di sini sekarang dan saya sekarang ngisi acara masih pakai baju dinas hari Senin ya, pakaian putih ini belum ganti karena mau acara gitu. Dan tepatnya di balik gedung inilah saya ngobrol dengan teman-teman di malam ini. Ini perkenalannya, saya tinggal cek aja di Instagram mang.amsi yang ada centang birunya ya, karena itu adalah ciri bahwa itu sudah Siap. verified account. Kenapa? Karena saya sering disalahgunakan Om Amar. Jadi nama saya sudah dipakai penipu ya, buat nipu yang bodong gitu. Kalau yang centang biru nggak pernah nipu insya Allah ya, karena nggak terima titipan dana begitu. Kemudian komunitas kita syariah saham, buku yang pertama ada saham syariah kelas pemula, kemudian alhamdulillah 2022 OJK memberikan anugerah itu ya apa ya, saya lupa tokoh inklusi pasar modal syariah kalau nggak salah. Kemudian di awal 2023 kita membuat lagi buku gabungan dengan penulis lain, judulnya Masa Investor. Silahkan cek nanti di Instagram saja. Disclaimer ya, seperti tadi semuanya juga disclaimer Om Alek dan kawan-kawan. Jadi ini bukan jual beli rekomendasi jual beli, tapi hanya informasi saja. Nah, untuk mengamini temuan Om Alek tadi, saya bawakan data dari tahun kemarin. Jadi saya sedikit bahagia dan bangga di tahun 2022 yang namanya indeks saham syariah itu mengungguli IHSG ya. Isi tumbuh 15%. Jadi kalau tadi di breakdown lagi oleh Om Alex berdasarkan tanggal-tanggal tadi, secara umum di tahun 2022 indeks saham syariah itu tumbuh 15% dibandingkan isi yang hanya tumbuh 4,009%. Jadi saham syariah memang di tahun 2022 kemarin ya, belum tentu ulang tahun ini, tapi setidaknya di tahun kemarin isi mengungguli IHSG. Ini membuktikan juga kalau memang saham syariah itu tidak kalah kok dengan saham yang indeks yang konvensional. Nah, kalau ditanya apa itu saham syariah, sering saya mengungkapkan bahwa saham syariah itu ada dua ya di Indonesia, itu ada saham syariah aktif, ada saham syariah pasif. Saham syariah aktif itu yang gini aja simpelnya, saya buat sederhana aja. Yang saham emiten aktif syariah itu yang sebelum masuk bursa efek Indonesia atau sebelum listing IPO di bursa, perusahaannya sudah memang perusahaan syariah gitu. Salah satu ciri utama perusahaan syariah itu adalah adanya Dewan Pengawas Syariah, DPS gitu. Misalnya kalau teman-teman cek ya yang lagi viral sekarang BSI ya, Bank Syariah Indonesia itu kan ada DPS-nya. Panin Dubai Syariah Bank ada DPS-nya. Bank BTPN Syariah ada DPS-nya. Jadi ciri utama perusahaan syariah itu pasti ada DPS karena itu ada di nomenklatur atau katakanlah di ADART perusahaan syariah itu sebenarnya Dewan Pengawas Syariah. Di Indonesia cuma 5 ya, cuma 5. Saya sebutkan kode sahamnya aja. Yang pertama listing adalah PNBS, kemudian BTPS, BRIS, kemudian JEMAS ya, asuransi jiwa saya lupa singkatannya. Pokoknya Jasa Mitra Abadi kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir karena sahamnya nggak liquid ya. Kemudian yang terakhir ada Bank Aladin. Bank Aladin ini jagonya ganti nama Om Umar. Jadi dulu pas sebelum listing namanya Maybank Syariah kalau tidak salah, kemudian listing Bank Net Syariah, kemudian ganti lagi jadi Bank Aladin Syariah. Sekarang yang sering ada di Alfamart ya kalau ininya. Layanannya. Kemudian yang sisanya sekarang ini efek syariah itu ada 530-an. Dari 860 saham itu 530-nya itu efek syariah. Nah, dari 530 itu yang 5 adalah emiten aktif, sisanya emiten pasif. Kenapa disebut pasif? Karena yang 527-an atau 528 mereka tidak mendeklar bahwa mereka adalah perusahaan syariah gitu. Tapi ada kriteria, ada screening yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menyatakan bahwa ini efek syariah. Bagaimana screeningnya? Singkatnya seperti ini. Pertama bisnisnya dulu, apakah sesuai dengan syariat Islam, apakah yang penting tidak bertentangan dengan apa yang dilarang gitu ya. Istilahnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam maksud saya. Tidak melakukan bisnis yang dilarang. Misalnya perjudian, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, kemudian distribusi barang haram dan seterusnya. Nah, kalau lolos dari nature business, maka disaring corong yang kedua itu ada financial screening. Financial screening ini terbagi menjadi 2 langkah. Pertama, utang berbasis bunga. Kemudian yang kedua adalah pendapatan halal. Utang berbasis bunga itu dibagi total aset yang lebih dari 45%, maksimum 45%. Sementara pendapatan halal maksimum 10%. Ini adalah kesepakatan di Indonesia, DSN MUI dalam hal ini,
dengan Fatwa nomor 135 tahun 2020. Itu dieksplisitkan di Fatwa nomor 135 tahun 2020 itu tentang ketentuan screening saham syariah ada di ketentuan nomor 5 ya. Silakan dibaca detailnya di situ. Jadi itu di situ sudah eksplisit sekali. Misalnya porsi utang berbasis bunganya, porsi pendapatan hal itu sudah sangat jelas, clear gitu. Kalau dulu kan dengan POJK, sekarang sudah pakai fatwa. Dulu cuma peraturan Bapepam, tapi dari tahun 2020 itu sudah ada dicantumkan secara jelas gitu, secara eksplisit di fatwa nomor 135. Nah, kalau sudah Kang, saya tanya sedikit, Kang. Saya tanya sedikit, boleh, Kang. sip. Jadi sebenarnya dalam syariah itu hutang tuh nggak dosa ya, boleh-boleh aja ya Boleh, berhutang boleh, itu. boleh. Asal dibayar. Asal bisa di-manage gitu ya, asal dibayar. Bukan Betul, di-manage, iya. asal dibayar gitu ya. Asal dibayar Oke. gitu. Jadi angka-angka 45 itu adalah satu indikator yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Jadi kalau Betul. ada satu perusahaan yang berlebihan utangnya Dia berkali-kali lipat, akan dikeluarkan. otomatis dikeluarkan gitu ya. Dan memang itu Ya. jadinya tidak syariah. Baik buat Betul. perusahaannya baik maupun buat yang di sahamnya, deg-degan berarti gitu ya. Karena yang 45% pun ini kan masih dalam proses pengetatan ya, Kang Umar. Boleh jadi nanti dikurangi, dan kebetulan saya sendiri ini pernah diundang oleh OJK untuk membahas pengetatan ini. Jadi disimulasikan oleh tim dari OJK itu, Hamsi coba cek kalau 40% ternyata sisa sahamnya segini. Kalau 35% sisa sahamnya segini. Dan sampai sampai dikuras gitu. Jadi di 5% gitu. Disimulasikan jumlah saham tinggal sisa segini, tinggal segini. Jadi begini. Mengerucut ya. Iya, mengerucut. Jadi kalau misalnya untuk individu retail investor atau retail trader ya, sebenarnya sih lebih ketat lebih bagus gitu, karena kita katakanlah dipilihkan saham-saham yang benar-benar kualitas super lah gitu ya. Tapi kalau untuk industri itu kurang maslahat. Kenapa? Karena jumlah variasi ya, atau bukan variasi, pilihan untuk investasinya lebih terbatas. Maka kalau untuk individu mungkin lebih maslahat dengan adanya pengetatan tersebut, tapi untuk industri itu justru agak sedikit ada perlambatan gitu. Karena sekarang pun masih pengenalan. Indonesia itu kan jumlah saham belum 1.000 gitu. Jadi kenapa sih yang penting sekarang itu banyak IPO, banyak saham yang masuk dulu gitu. Kenapa? Kalau sudah banyak sahamnya misalnya 2.000 saham. Ya kalau misalnya dipangkas hutangnya menjadi misalnya kriterianya diperketat pun jumlah yang tersaring masih banyak gitu. Jadi masih ada pilihan untuk manajer investasi, untuk dana pensiun, untuk asuransi, itu pilihannya masih banyak. Karena kalau diketatkan 20% saja itu tinggal sedikit. Bagus untuk kita yang individu, tapi tidak bagus untuk industri. Ekosistemnya itu sedang dibangun untuk pasar modal syariah itu. Jadi di situ tidak hanya cukup masalah fikih yang sifatnya untuk pribadi, tapi juga kita mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar. Itu mungkin saya sekaligus menjawab kalau ada pertanyaan teman-teman, kenapa Bang masih ada 40%, kenapa masih nggak 0%? Silakan aja cek yang 0%. Pas sahamnya cuma sedikit dan nggak menarik untuk industri untuk ke depannya. Oke ya, Kang. Siap lanjut? Ya, enggak. Sekarang kita masuk ke indeksnya. Jadi kalau teman-teman bingung, bingung sih kumaha deh Sundanya. Gimana sih cara mencari saham? Teman-teman nggak usah bingung ya. Bursa Efek dan OJK dan DSN MUI itu sudah merumuskan ada indeks saham syariah. Indeks saham syariah ini memilihkan buat kita tanpa pusing, tanpa kita harus hitung sendiri gitu. Saham-saham yang bisa dipilih oleh investor atau trader. Misalnya yang pertama ada di Jakarta Islamic Index, itu paling liquid, paling besar market kapitalisasi pasarnya. Itu JI yang 30 itu. Itu pun sudah lama, sudah 23 tahun sejak tahun 2000 ya. Yang kedua ada ISI. Kalau ISI itu semacam stock universe. Stock universe-nya saham syariah ya ISI gitu. Indeks saham syariah Indonesia. Jadi ISI itu IHSG-nya syariah. IHSG yang syariah itu ISI. Kemudian LQ45 itu JI gitu. Kalau kita analogikan ya. Kemudian JI70 itu Kompas 100. Jadi JI70 itu lebih luas dari JI, tapi lebih terpilih, lebih lebih terseleksi lagi dibanding ISI ya, seperti itu. Jadi lebih luas daripada JI, tapi lebih sempit dibanding ISI. Jadi anggaplah JI70 ini Kompas 100 yang syariah gitu. Kemudian ada IDX MES BUMN 17. Kalau ini tematik ya, tematik artinya dipilihkan oleh masyarakat ekonomi syariah, kemudian yang dipilihnya itu adalah saham-saham BUMN, hanya BUMN gitu, nggak ada saham, misalnya di sini nggak ada saham Excel ya, nggak ada saham misalnya
United Tractors nggak ada, karena hanya BUMN yang dipilih secara kapitalisasi dan juga secara likuiditas. Terakhir yang terbaru adalah IDX Syariah Growth. Ya, artinya saham syariah yang sedang bertumbuh, ya. Secara pertumbuhan laba bersihnya sedang uptrend, kemudian pendapatannya pun tumbuh, ya. Kemudian likuiditas dan kinerjanya baik, gitu. Dan ini baru dirilis 31 Oktober 2022. Ini saham-sahamnya, ini masih berlaku sampai Mei 2023 ya. Dari mulai AGI, BMTR, BRMS, Demas, Elsahel, Info berikut di sini saya kutip dari Dai Islamik itu ada sektornya juga ya, Akra, BRIS, BSDE, dan seterusnya. Boleh teman-teman nanti baca. Nah, ini juga silahkan dibaca saja ya. Jadi bagaimana screening dari kriteria dari seleksi IDX Syariah Growth yang terbaru di tahun 2022 kemarin. Dan jadwal reviewnya mengikuti DES, Daftar Efek Syariah, yaitu biasanya bulan Mei untuk efektif 1 Juni dan bulan November untuk efektif 1 Desember. Biasanya seperti itu, kalau setahun 2 kali kita di-review ya. Nah, kalau kita lihat komposisi per tahun 2022, ternyata mayoritas saham syariah itu berkumpul di sektor non-siklik ya. Barang konsumen non-primer atau non-cyclical lah kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian juga ada cyclical, ada basic ya, ada properti, ada energi, dan yang paling kecil itu keuangan di bawah. Kenapa keuangan itu kan cuma 5 ya, BTPS, BRIS, PNBS, BANK, sama JEMAS. Jadi sebenarnya emiten aktif syariah itulah yang menghuni sektor dari finance. Hanya itu yang 5 itu, yang 4 perbankan, yang 1 asuransi. Paling kecil di bawah. Kemudian paling sedikit jamaahnya ya, jamaah dari sektor finance. Nah, ini pilihannya. Mungkin teman-teman menunggu ini dari tadi ya. Jadi saham syariah 2023. Apa sih yang setelah saya riset gitu ya? Pertama saya pilihkan yang masuk JI70 supaya tidak terjebak di ilikuiditas. Maksudnya di saham-saham yang belinya susah, jualnya apalagi gitu ya. Jadi saya pilihkan saham-saham yang belinya gampang, jualnya apalagi gitu. Jualnya lebih gampang lagi gitu. Apalagi kalau lagi cut loss lebih mudah karena panik. Iya. Paling ada air mata sedikit, Kang. Iya, begitu. Karena kan saham itu singkatan, Umar. Selalu antara hijau atau merah. Selalu antara hijau atau merah itu saham kan. Jadi ya kalau nggak hijau ya merah. Hebat nih bikin pantun-pantun singkatan ya. Betul, supaya mudah diingat aja ya, saham itu selalu antara hijau atau merah. Hijau itu naik atau itu kuning, merah itu ya turun gitu. Jadi semua tren terangkum dalam istilah saham. Selalu antara hijau atau merah, dan kita harus mengikuti pasar. Karena pasar pun singkatan, pastinya selalu akan benar. Market is always right. Pastinya selalu akan benar. Jadi ikuti aja ya. Sekarang lagi ramai apa? Maka saya tadi minta Kang Gus momentumnya apa. Om Alek tolong bantu dari teknikalnya. Itu sebenarnya kan supaya pasar tadi ya, mengikuti pasar. Pastinya selalu benar gitu. Nah pertama energi lagi mau naik nih ceritanya, karena udah kemarin turun. Biasanya kan nggak selamanya. Di dunia itu nggak ada yang selamanya ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nggak ada yang selamanya di dunia itu. Nggak akan selamanya uptrend, nggak akan selamanya downtrend, nggak akan selamanya sideways. Semuanya dinamika. Sesuai dengan Iklan Citato, life is never flat, gitu ya, hidup tidak pernah datar. Pertama, energi itu kita pilihkan 3 ya, INCO, ANTM, UNTR. Nah, kenapa memilih 3 ini? Karena masih ada kaitannya dengan batu bara, nikel, dan emas, gitu. Dan juga isu mobil listrik lagi ramai juga kan. INCO, ANTM, UNTR, dan ini utangnya relatif masih terkendali, ya. Terutama INCO ini masuk ke dalam 10 besar saham syariah dengan rasio utang terkecil selain Demas dan Sido ya. Kemudian yang dari sektor telekomunikasi, Excel dan ISAT. Itu karena kita lihat juga kinerja di kuartal 1. Kemudian dari non cyclical ada ICBP dan Mayora. ICBP juga saya baru melihat ada lonjakan laba yang di atas 100%, ya itu jarang-jarang kan saham ICBP naik di atas 100%. Iya, betul. Kemudian terakhir dari perbankan yang nggak ada lagi ya, perbankan yang bisa saya ini cuma 2 ya. Kalau nggak BRIS, BTPS ya. PNBS dan BANK belum bisa kita rekomendasikan karena masih fluktuatif dan juga masih BANK kalau nggak salah masih rugi ya. BANK masih rugi dan PNBS pun growth-nya kurang menarik begitu. Ya nggak ada lagi cuma 2. Kalau nggak BRIS ya BTPS. BRIS meskipun sekarang lagi diuji dengan ransomware dan lain-lainnya. Tapi secara kinerja betul. Secara laba bersih sih oke-oke aja. Nah ini data yang diminta oleh Om Alek tadi saya sudah buatkan. Jadi datanya ini berdasarkan Q1, jadi masih update nih ya.
ada year on year revenue, kemudian year on year net profit, ada return on equity, ada PBT dan PAT. Jadi UNTR ini secara tahunan pendapatannya tumbuh 25%-an, profitnya tumbuh 23%. ROE-nya masih di atas 20%, PBV-nya memang di atas 1, PR-nya masih di bawah 5. Silakan. Ini lebih menarik. Kemudian Inco juga revenue-nya 61%, net profit-nya 51%, ROE-nya 16%, ini double digit semua ya. PBV dan PER-nya, kalau saya patokannya ini Om, jadi kalau PER PBV masih di bawah 22 itu masih oke lah. Masih oke untuk saham-saham seperti ini. Karena ada Graham number kan istilahnya. Kemudian BSD juga tadi dibahas sekilas ya, BSD Bumi Serpong Damai, saya juga menemukan ini ada sebuah yang atraktif dari sisi laba bersih. Naiknya di atas 100%, kemudian pendapatannya tumbuh 42%. Tadi juga disinggung oleh Mas Krisna ya. Kemudian ROE-nya juga double digit 10%-an, PBV-nya masih di bawah 1, PR-nya masih di bawah 10. Saya kira properti ya masih murah lah untuk BSD. ISAT, nah ISAT-nya harus hati-hati sebenarnya. Kenapa ketika saya baca lagi, ISAT itu laba bersihnya bukan karena operasional, tapi apa ya, pendapatan lain-lain itu penjualan tower atau apa saya baca ya. One time gain gitu ya? Iya betul, karena gini Om Umar, ISAT ini kan janggalnya, coba lihat, the revenue-nya cuma naik 9%. Jadi pendapatannya cuma tumbuh 9%, tapi net profit-nya 600%-an, itu kan agak janggal ya. Jadi pas dilihat lagi, oh ini ada penjualan sebagian asetnya gitu, tower atau nggak salah, saya belum baca detail lagi ya. Tapi secara ROE-nya memang naik lah 12%-an, kemudian PBV dan PR-nya juga masih untuk saham-saham telekomunikasi masih relatif kita sebut murah lah atau sebut rendah gitu. Ada juga ICBP ya, ICBP ini juga menariknya net profit-nya tadi ya, di atas 100%, revenue-nya di atas 10%. Karena kalau saham yang sudah jumbo begini, kenaikan di atas 10% itu sebuah prestasi. Kenapa? Karena memang besar gitu, apa modalnya gitu ya. Jadi saya 10% ICBP dengan 100% katakan mohon maaf ya, hoki, pasti masih gede 10% ICBP kenaikan dari sisi nominalnya, value-nya. Kalau misalnya dari persentase mungkin aja kecil, tapi kan kalau dari nominal yang itu yang ini misalnya 1 triliun, yang sana mungkin 100 miliar itu boleh. Iya, oke. Mayora seperti itu juga boleh dicek, dan terakhir BRIS. BRIS ini karena saya dipilih antara BTPS ya mendingan BRIS lah. BRIS ini secara profitabilitas tahun ini sangat menarik ya. Tahunannya tumbuh 18% untuk pendapatan dan laba bersihnya tumbuh 48%. ROE-nya di atas 15%, PBV-nya 2 kali dan PR-nya 13 kali. Nah, untuk apa istilahnya teman-teman tidak perlu bingung juga untuk menentukan saham syariah atau bukan, tinggal cek HISA. HISA itu aplikasi dari syariah saham ya. HISA sendiri itu bahasa Arabnya dari saham, bahasa Arabnya saham adalah HISA. HISA ini singkatan sebenarnya, Highly Informative Syariah Stock Application gitu. Jadi aplikasi screener saham syariah yang penuh dengan informasi kan seperti itu. Kalau Fatama ini sebenarnya bukan jualan kaos ya, tapi Fatama itu singkatan. Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Jadi FA-nya Fundamental Analysis, TA-nya Technical Analysis, MA-nya Money Management. Atau disingkat di bawahnya ada what, apa yang dibeli, when, kapan belinya dan menjualnya, how, seberapa besar risiko yang kita siap untuk kita ambil. Seperti itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita diskusi setelah ini. Terima kasih. Aduh. Pengen tanya Mang Amsi boleh? Mangga, silakan. Mangga. Mang Amsi, tadi aku sekilas di depan, Mang Amsi penulis buku atau emang apa nih? Oh ya, saya menulis buku tadi ya, buku saham syariah kelas semula. Nah, kayak misalnya kayak emak-emak nih, nggak ngerti saham, pengen belajar, itu baiknya bagaimana tuh? Ikut kelas ini atau misalnya ada di buku saham syariah kelas pemula sendiri Mang Amsi itu sendiri tuh? Kalau pengantar sih mungkin bisa baca-baca. Sekarang kan pengetahuan itu sangat mudah didapat ya Kang Gus ya. Tinggal buka gadget, cari, atau masih bingung buka ChatGPT, chat.openai.com gitu. Tanya aja gitu, saham apa yang akan naik besok, insya Allah nggak bisa dijawab dia gitu. Tadinya saya iseng gitu, saya kira ChatGPT bisa nebak saham besok apa yang naik, ternyata nggak bisa gitu. Mohon maaf kami tidak bisa menjawab sesuatu yang belum terjadi katanya. Oh nggak bisa ternyata. Ada yang lebih hebat. Dia jujur, Mang. Iya benar seperti itu. Jadi kalau buku itu boleh dibaca karena memang untuk pemula ya, dan terus terang outline-nya itu saya diskusikannya dengan Cilindali waktu itu.
di Cilinda pernah japri saya, emang bikin dong buku tentang saham syariah untuk pemula gitu kan. Saya bayangkan aja mindset seorang yang mau belajar tuh mulainya dari mana? Mulainya dari landasan investasi seperti apa, hukum hal haramnya seperti apa. Jadi alurnya itu memang dibuat Kangkus seperti orang yang mau belajar gitu. Filosofi investasi Tapi berapa? itu bener banget, Mang. Itu banyak banget orang yang nanya, emang main saham boleh? Emang main saham Nah, ya haram gitu. Itu sangat basic pertanyaan dan itu banyak banget. Sangat banyak. iya. Kalau main saham nggak boleh ya, tapi saham main itu ada. Serius. Kalau narsum mah Bener bebas, juga Om. sih. Iya. Mungkin Gitu, untuk Kang. teman-teman ada yang ingin bertanya ya, dari sini sekitar saham syariah ataupun dari teknikal mungkin ya dari bisa dijawab sama Om Alex. Ada Mbak Bisa Nia chat mungkin ke kayaknya. narsum. Assalamualaikum Hamsi. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan saya Muhammad Ali Lubis. Siap, gimana Enggak. Kang? Gini Silakan. Pak, ini tadi kan Bapak bilang ada ya aplikasi saham syariah. Ya, betul. Ini cara penggunaannya bagaimana ini Pak? Apakah harus mendaftar akun atau gimana? Yang Hisa itu ya Pak? Iya. Kalau Hisa itu nggak ada daftar kayaknya, cuman install aja ya. Nah, install, nanti di situ itu cuma misalnya Bapak kalau udah tahu kode saham tinggal ketikkan kodenya, nanti muncul misalnya saham ini syariah atau bukan, sektornya sektor apa, kemudian utang berbasis bunganya berapa persen dibanding total aset, kemudian pendapatan halal dibanding total pendapatan berapa persen gitu ya. Itu yang tidak ada di sekuritas manapun. Ini jadi kalau kan Bapak mau jadi gimana Pak? Kalau mau jadi investor daftar bisa di Lotus Andalan kalau jadi investor. Tapi kalau itu hanya menyediakan informasi saja gitu Pak. Enggak ya, ini kan udah kita download. Udah ini tuh kan ada screening saham isi di atasnya, terus kita masukkan di situ nama emitennya. Nah, terus ada situ tombol cari, diklik nggak mau Pak. Oh, itu berarti mohon maaf Pak, sedang ada bug ya. Nanti saya konfirmasikan ke tim ahli ini IT-nya ya Pak ya. Makasih Pak. Oke. Pak. Terima kasih Pak. Siap, mohon. Kang, punten anyway sebenarnya sudah target kita jam 9 malam. Karena ini juga beberapa narsum memang ada jadwal terbatas. Begitu juga dengan timeline yang dijanjikan kepada IDX channelnya gitu loh. Jadi kalau boleh saya sum up dulu ya. Sebelumnya nih ada tambahan belum sebelum saya bikin summary dari Om Alex, Om Kus, Pak Mas Kris sama Mang Amsi, ada tambahan sebelum saya sum up? Dari saya cukup. Om. Cukup Om. Siap, oke. Saya juga Gitu cukup. ya. Oke guys semuanya, jadi Sobat Lotus, kita telah mendengar paparan dari para narasumber hari ini, malam ini, bahwa yang dibahas itu kan tadi kita ngomongin debt ceiling gitu ya, betapa menakutkannya kalau itu terjadi, bahwa akan ada chaos di market karena Amerika tidak bisa bayar hutang, dan itu panjang ceritanya. Tetapi semua itu bisa diminimalisir jika kita memiliki mindset pertama investasi. Nah, jadi pertama kita ngomongin mindset investasi, kedua kita memilih saham yang memiliki efek syariah, di mana efek syariah tersebut itu artinya memiliki specifically ya, bahwa memiliki rasio hutang yang kecil, sehingga kita bisa meminimalisir semua risiko, bisa memanage risiko yang ada gitu loh. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada pertama Lotus Andalan, kedua pada IDX Channel, ketiga kepada narsum utama kita ada Mang Amsi, ada Mas Alex. Terima kasih atas share-nya hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Kus dan Mas Kris. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di event berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Om Alex. Om Alek, Thank you Kangkut. semuanya. Terima kasih. Makasih ya Sampai jumpa semua di lain ya. waktu ya. Yuk. Ya.